Lah kami keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah. Tidak ada ini sudah penyesatan dalam Islam lah. Pengkultisan terhadap Habib berlebih-lebihan dicari. Tercantum nasab Sultan Hasanuddin Maulana Bantul, saudara. Takbir, takbir. Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada hal yang menarik dari siarah yang dilakukan oleh Habib Rizik ke Banten, di mana bahwa dalam siarah itu ada sebuah narasi yang dibangun, ya, bahwa kemudian keturunan Wali Songo ini adalah bersambung nasabnya kepada Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad. Dan ini yang coba kemudian dinarasikan oleh Habib Rizik Syihab di tengah-tengah banyaknya para keturunan Wali Songo dengan berbagai atribut organisasi yang lagi menyoal nasab para habaib. Tetapi hal yang selalu menggelikan bagi kita semua adalah karena ketika para habaib ini berbicara di depan muhibbinnya, beliau itu selalu memposisikan dirinya bahwa ya kalau mencintai habaib ya akan masuk surga. Sementara mereka ketika ditanya apakah habaib itu sudah dijamin masuk surga, ya dia tidak menjawab bahwa itu dijamin masuk surga. Tetapi ketika dia berbicara di depan para muhibbin, maka hal yang sering kita dengar bahwa kalau mencintai habaib ya maka nanti masuk surga. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya penting untuk kita lihat secara kritis, ya, karena beragama itu adalah harus menggunakan dalil dan tentu rasionalitas kita. Kita akan coba melihat bagaimana ya narasi-narasi mereka ketika dia berceramah dan bagaimana pandangan-pandangan publik sejak polemik nasab ini mengemuka di permukaan. Ini menarik untuk kemudian kita edukasikan dan sekaligus kita bisa memberikan pandangan dan perspektif kita masing-masing. Semoga kita ini bisa tercerahkan dengan berbagai pandangan-pandangan ini. Mari kita simak sama-sama. Para ratu bagus, para ratu tidak boleh diam. Semua keturunan daripada Kesultanan Banten tidak boleh diam. Karena saudara, urusan nasab daripada Sultan Hasanuddin ini nasab mulia, nasab suci, nasab murni. Gak boleh sembarangan diobok-obok oleh siapapun, saudara. Sehingga tanggapan mereka itu alih-alih sebagai bantahan kepada penelitian Kiai Haji Imaduddin, akan tetapi selalu saja tidak nyambung dengan poin-poin penting yang menjadi pembahasan Kiai Haji Imaduddin. Dan tak jarang dari mereka itu selalu mengeluarkan statement-statement yang mengecewakan, bukannya menjawab penelitian Kiai Haji Imaduddin, tetapi justru memperlebar masalah. Ada yang protes, saudara. Habib Rizik ngapain sih ngomongin nasab? Ada apa sih urusan nasab? Kan masih banyak urusan penting daripada nasab. Enak aja saudara, nasab nggak perlu pala lu gomenyan. Omongan sendiri dibantah sendiri, marah-marah ke orang lain. Misalnya gini, ada si Unyil kemarin bilang, si Unyil ini bilang sama kita, kalau mau ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, kalau mau diakui oleh Robitotul Alawiyah, saya minta mereka verifikasi. Harus verifikasi, saudara. Kurang ajar. Jajarkan bukti, saudara. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti, biar bisa diverifikasi, saudara.
Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada. Dengan adanya rambut bisa diperiksa ya ikhwan, bisa diketahui, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Dengan adanya rambut. Nanti DNA ente kemana, DNA Nabi kemana, saudara. Tapi tes DNA ini tidak bisa untuk isbat nasab. Mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya, kalau ada koror dari Majma' Fiqih Islami diambil, karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini bagaimana, apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit nih, jadi jelas ini keputusan forum ulama dunia, forum fikih dunia yang resmi diakui dunia internasional. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Bukan untuk diungkap ke publik. Yang ketiga, tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Akhirnya omongan sendiri pun dipijak-pijak sama dia sendiri. Nah, kalau ngomong AA, kalau ngomong BB, atas dasar kebenaran, bukan atas dasar kepentingan. Nah, jadi begitu saudara, boneka unyil didengar. Kita buktikan saudara, siapa bilang? Saudara, coba Habib Samsud Dhahirah. Samsud Dhahirah. Saudara, ini kitab Samsud Dhahirah. Siapa yang karang? Yang karang adalah Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Dan ini ditahqiq oleh Sayyid Muhammad Diya Shihabuddin al-Ba'alawi, saudara. Kitab ini saudara umurnya bukan setahun 2 tahun. Ini kitab lama dikarang oleh ulama besar Ba'alawi. Ini kitab lama dikarang oleh ulama besar Ba'alawi. Saya tunjukkan kepada semua. Di jilid 2 halaman 531 tercantum nasab Sultan Hasanuddin Maulana Banten, saudara. Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Surat edaran Robito dan Nagoba. Jadi kalau ada yang bilang ini Pak Alwi nggak ngakuin nasabnya kesultanan, bohong, fitnah, saudara. Kalau ada yang mengatakan Pak Alwi baru sekarang aja nih ngakuin kesultanan, bohong, itu fitnah yang ingin mengadu domba anak keturunan kesultanan dengan para habaib dari kalangan Pak Alwi, saudara. Berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Surat edaran Robito dan Nagoba. Maka itu saya mau tanya semua di sini, fitnah semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Jadi nasab ini tertulis. Ini ada satu kitab judulnya Tarikh Sultanah Banten, Sejarah Kesultanan Banten, saudara. Ditulis saudara pengarangnya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf, saudara, Ba'alawi. Dituliskan di sini saudara nasab daripada Maulana Hasanuddin di Banten bin Maulana Salih Hidayatullah di Cirebon bin Raja Amdaduddin di Kampah dan seterusnya tersambung sampai Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir. Takbir, takbir. Ternyata Sultan Banten, saudara, bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari garis Ba'alawi bersama para habaib yang ada di Indonesia, saudara. Takbir. Harus difokuskan kembali agar tidak terus-menerus menjadi saling tanggap yang tidak memecahkan persoalan. Bahkan kadang-kadang itu muncul opini liar yang mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin membenci dzurriyyah Nabi. Bahkan ada yang sampai mengklaim bahwa beliau tidak percaya ada cucu Nabi di Indonesia. Dan ada juga yang seperti tadi mengesankan seolah-olah Kiai Haji Imaduddin menafikan Wali Songo sebagai keturunan Nabi. Ini saya runtut dari atas dulu, sahabat ya. Mulai dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki putri bernama Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, menikah dengan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, dan memiliki 2 putra bernama Sayyiduna Hasan
dan juga Sayyiduna Husain. Nah, dari beliau berdua inilah keturunan Nabi menyebar ke seluruh dunia hingga sekarang. Ini kita runut dari jalur Sayyidina Husain ke bawah, sahabat. Beliau memiliki keturunan Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin memiliki keturunan Sayyid Muhammad Al-Baqir. Kemudian Sayyid Muhammad Al-Baqir memiliki keturunan Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq memiliki keturunan Sayyid Ali Al-Uraidi. Kemudian Sayyid Ali Al-Uraidi memiliki keturunan Sayyid Muhammad An-Naqib. Kemudian Sayyid Muhammad An-Naqib memiliki keturunan Sayyid Isa An-Naqib Ar-Rumi. Kemudian beliau memiliki keturunan Sayyid Ahmad. Nah, mulai dari sinilah pangkal masalahnya, sahabat. Berdasarkan literasi yang disuguhkan oleh Kiai Haji Imaduddin di dalam penelitiannya, putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa itu hanya ada 3, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Sebelum saya lanjutkan, kita kenali dulu siapa itu Ba'alawi, sahabat. Disebutkan di sini dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Ibn Ja'far Shadiq. Ba'alawi dari mana, Habib? Sayyidil Imam Abdullah punya anak, salah satunya Alwi. Dari Alawiyin ini pecah. As-Sagaf itu dari Alawiyin. Bin Syihab dari Alawiyin. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin. Al-Haddad dari Alawiyin. Al-Attas dari Alawiyin. Hashim dari Alawiyin. Banyak para kebir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Jalil adab, biadab. Nah, ini bertolak belakang dengan beberapa yang tanpa mengkaji penelitiannya Kiai Imad, tapi sudah berlaku subjektif, mendukung mohon maaf para kadib Ba'alawi muasal Yaman secara subjektif hanya dengan dasar prasangka saja, hanya dengan dasar husnuzon saja. Padahal kami bersama Kiai Imad itu sudah menelitinya secara objektif, baik dengan kajian ilmiah, kaidah ilmu nasab, ilmu sejarah, dan bahkan juga kami kolaborasikan dengan ilmu genetik yang terkini. Dan ini tidak hanya sekedar mohon maaf ada sentimen kepada para habaib, ini bukan, tapi memang sifatnya demi amar ma'ruf nahi munkar. Karena kebanyakan para oknum-oknum Habib Ba'alawi muasal Yaman ini dengan klaim nasabnya itu melakukan berbagai kemungkaran-kemungkaran, bahkan kesesatan yang kemudian kami lihat sudah ada beberapa diantaranya itu masuk kepada kriteria sesat yang pernah ditetapkan oleh MUI. MUI itu ada 10 kriteria sesat, 4-5 diantaranya itu masuk. Nah, dan kriteria kesesatan tersebut itu biasanya diakibatkan dengan salah tafsir dan kesombongan Habaib Ba'alawi dari klaim nasab yang pernah digelontorkan oleh sesepuh atau pendahulunya di masa lalu. Bukan salah paham, tapi fahamnya salah. Yang memberikan kesimpulan lalu menyatakan kalau Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani itu membatalkan nasabnya Ba'alawi. Itu yang dipahami oleh mereka. Bukan hanya Habib Usman, semua habaib dibilang nasabnya palsu, kurang ajar. Dan dipahami oleh kita yang hanya mendengarkan secara sekilas. Padahal sesungguhnya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani tidak membatalkan, karena beliau tidak terlibat di dalamnya. Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani hanya menyampaikan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi, tidak ditangkap oleh radar, tidak dikenal orang selama 550 tahun. Lalu kita orang yang mendengarkan mengambil kesimpulan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani membatalkan nasab. Itu adalah bagian kegagalan faham baik dari pihak kita sendiri maupun pihak sono yang marah-marah. Kurang ajar, bukan kayak orang gila, memang sudah gila, sudah oleng. Jadi hari ini kita bisa melihat kualitas mereka. Masih banyak orang-orang goblok, masih banyak orang-orang yang isi kepalanya tidak ada, hari ini mencoba untuk menunjukkan diri atau maju sebagai antitesis. Kalian tahu apa yang paling lucu? Bagaimana tanggapan Ustaz terkait permintaan kitab sezaman mengenai nasab habaib ataupun Ba'alawi yang diminta oleh Ibu sebelah? Ya, kalau nanti minta kitab sezaman, terus kita minta bahwa Sayyidah Fatimah putri Rasulullah kitab sezamannya mana? Sayyidina Hasan dan Husain ada nggak kitab sezaman?
bahwa mereka itu adalah keturunan Rasulullah. Ina Hasan dan Husain, ada nggak kitab sezaman bahwa mereka itu adalah keturunan Rasulullah? Saya sebagai muhibbin, para habaib, para ulama, ajengan dan sebagainya, saya malu melihat mereka ngomong. Ketika dipertanyakan kitab sejaman, ketika dipertanyakan bukti kitab abad keempat kelima, mereka menjawab dengan, mana kalau gitu bukti yang menuliskan Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bahwa itu cucu Nabi? Mana bukti kitab sejaman? Kita patut kagum kepada budak-budak yang setia membela klan Habib Ba'alwi, karena itu artinya mereka memiliki nyali yang sangat besar untuk terus-menerus berteguh hati dan konsisten merendahkan Nabi Muhammad SAW dan melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergidik ngeri. Wah, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, kitab sezamannya mana? Sayyidina Hasan dan Husain, ada nggak kitab sezaman? Entah laknat dan siksa yang pedih semacam apa yang akan menimpa para budak klan Habib Ba'alwi di dunia dan akhirat kelak. Bagaimana tidak, merendahkan Nabi Muhammad dan melawan perintah Allah bukanlah dosa yang sepele, bos. Naudzubillah min dzalik. Dengan kenyataan budak-budak memperoleh laknat dan siksa dunia akhirat sepedih dan semengerikan itu, kiranya sudilah klan Habib Ba'alwi berbaik hati menaikkan bayaran kepada budak-budaknya, dan budak-budaknya saya rekomendasikan untuk mengajukan proposal kenaikan bayaran kepada majikan kalian, klan Habib Ba'alwi. Wah, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, kitab sezamannya mana? Sayyidina Hasan dan Husain, ada nggak kitab sezaman? Kan bodoh, saudara. Kalau lu nanya nasab Rasulullah itu dari mana buktinya, apa kitab sejamannya, berarti dapat dipertanyakan keislaman ente, ya, bukan ilmu ente yang dipertanyakan di sini, akidah ente, keyakinan ente, keimanan ente, goblok. Jadi si Wafi kemarin, maka aku bilang orang ini goblok-goblok, tapi biar terlihat hebat, ngamuk sudah, biar terlihat keren, biar terlihat wow, biar terlihat pemilik negeri ini. Dia nanya, kalau Imat memang memakai metode seperti itu, berarti aneh mau nanya nih sama dia, bukti kitab sejaman kalau Rasulullah itu punya cucu Hasan dan Husain. Oh, goblok apa? Goblok itu pertanyaannya, goblok. Kan goblok, saudara. Kalau lu nanya nasab Rasulullah itu dari mana buktinya, apa kitab sejamannya, berarti dapat dipertanyakan keislaman ente, ya, bukan ilmu ente yang dipertanyakan di sini, akidah ente, keyakinan ente, keimanan ente, goblok.